Apakah manusia bisa melihat dan berinteraksi fisik dengan makhluk halus? Apakah semua penampakan hantu di sosial media nyata? Apakah Anda percaya? Ikuti petualangan kami di Kabar Misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Astagfirullah, ini aku ngelihat sosok itu pada duduk di atas semua. Mystery Seekers, kita kembali bertemu di Kabar Misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Pada episode malam hari ini, kami akan mengajak Anda merasakan sensasi dan ketegangan pada setiap proses pembuktian mitos-mitos di lokasi yang konon diselimuti kisah-kisah misteri di sekitar kita. Pada episode kali ini, tim Ghost Investigator Kabar Misteri berkesempatan menuju sebuah lokasi yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Berdiri di lahan seluas kurang lebih 1000 meter, bangunan yang sebelumnya dijadikan sebuah rumah ini kini telah ditinggalkan dan terbengkalai selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Bangunan rumah yang kini ditumbuhi banyak tanaman liar, posisinya berada di dekat pemukiman warga setempat dan menyimpan banyak kisah mistis ulah para makhluk astral tak kasat mata. Terdapat pula beberapa kisah misteri di kawasan ini. Menurut penuturan cerita masyarakat, kerap terjadi penampakan makhluk misterius yang beberapa kali mengganggu warga sekitar. Warga setempat pun menjelaskan bahwa bangunan ini menjadi tempat banyak makhluk gaib bersosok wanita berambut panjang menampakkan eksistensi khususnya kepada orang-orang yang baru mendatangi lokasi ini. Penelusuran misteri kali ini, kami berkolaborasi dan mendapatkan rekomendasi target langsung dari konten kreator bernama Ronald dari Horror Survival dan juga kontributor horor bernama Adi Kurniawan. Tentunya kisah-kisah misterius yang menyelimuti lokasi kali ini membuat kami penasaran dan tertantang untuk membuktikan kebenarannya. Lalu bagaimanakah hasil eksplorasi yang akan dilakukan tim Kabar Misteri kali ini? Di mana pada episode kali ini kami bersama seorang ghost investigator bernama Bung Erik akan mencoba menelusurinya. Memiliki nama julukan Dokter Hantu, Bung Erik, sang dokter hantu, akan mengajak kita semua mengeksplorasi lokasi ini dengan teknologi yang ia miliki. Hai Mystery Seekers, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama gue, Erik. Dan jadi hari ini kita udah ada di Bogor, Gus. Dan di belakang kita sekarang udah ada satu rumah yang kata warga sekitar sangat angker. Di sini kita dapat berbagai macam informasi yang sangat menarik dan kita penasaran apa yang kita bisa dapat di dalam sana nanti. Betul, Gus? Memang kalau saya rasakan dari energinya sudah menghampiri kita. Artinya sosok-sosok astral bukan hanya puluhan, bahkan ratusan mengepung kita sebelum kita mulai open. Sangat menarik sekali Mystery Seekers. Untuk kali ini kita akan coba untuk seperti biasa, gue dengan peralatan thermal camera, night vision, spirit box, dan semua teknologi yang ada untuk menangkap hantu akan kita kombinasikan dengan kemampuan apa yang Gus Solepati punya. Oke. Tapi Gus, kurang lengkap kalau misalnya kita nggak tanya langsung dari narasumber yang terpercaya. Boleh. Halo. Halo ya. Oke, selamat
malam. Selamat malam. Kang Hasan, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama ya. Oke, Mystery Seeker, saat ini kita sudah berada di sini bersama dengan salah satu warga dan kita akan menggali informasi apa yang kita dapat atau apa yang mereka rasakan sebagai warga sekitar dari rumah yang katanya rumah kuntilanak, Gus Soleh. Betul. Ya. Oke, Kang Hasan, mohon waktunya untuk informasikan ke kita apa yang Kang Hasan ketahui tentang tempat ini. Jadi rumah ini dulu sudah hampir 25 tahun lebih kosong ya. Oke. Itu pemilik pertamanya kan memang sudah meninggal juga, dimakamkan di sini dulu. Begitu kepala keluarganya meninggal, ya akhirnya kan lambat laun, tidak terawat, tidak terurus, akhirnya ditinggalkan sama pemiliknya. Oke. Dan untuk Kang Hasan sendiri, apa Kang gangguan yang pernah Kang Hasan ketemui atau Kang Hasan ketahui tentang rumah ini? Kalau gangguan itu memang secara mungkin ya kita suka bulu kuduk merinding gitu ya. Maghrib sendiri saya pernah kan di sini waktu itu maghrib seperti ada sosok yang memanggil gitu kan. Penampakan pun pernah ada di sini juga, penampakan. Seperti juga. apa ya? Pernah lihat? Tinggi seperti besar kalau yang ini yang orang lihat di sini ada. Kalau untuk sosok yang mungkin sekelebatan gitu juga ada. Oke, Kang Hasan, terima kasih banyak untuk informasinya. Sampai ketemu lagi dan minta izin dulu untuk lokasinya nih, Kang Hasan. Oke. Iya, ya. Makasih ya. Oke, jadi Gus Soleh, Ah, kita udah dapat informasi dari Kang Hasan tadi sebagai warga dari sekitar rumah yang dipercaya sebagai rumah kuntilanak. Tapi lagi-lagi kurang afdol rasanya Gus kalau kita nggak tanya langsung juga sama salah satu narasumber yang pernah masuk ke dalam rumah ini, eksplorisasi, dan di mana beliau juga bilang menyebut satu nama Gus sebagai penunggu di dalam rumah ini. pernah ada yang menyebut satu. Pernah ada yang menyebut satu nama. Dan kebetulan Gus malam ini kita punya narasumbernya dan bisa bergabung bersama kita saat ini. Kang Adi? Oke. Silakan di tengah Kang Adi. Mas. Apa kabar Kang Adi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, jadi Mystery Seekers, seperti yang kita sudah bilang tadi, Kang Adi ini pernah eksplorasi di dalam rumah ini loh. Juga Kang Adi pernah menceritakan ada suatu nama yang keluar, tapi nggak seru kalau saya yang cerita. Ayo Kang Adi, tolong waktunya untuk cerita ke kita sedikit apa yang Kang Adi pernah rasakan. Baik, jadi waktu itu saya mengadakan satu explore di sini. Itu temanya adalah cerita horor di tempat angker. Wow. Ya, itu dia. Nah, di situ singkat cerita, pertama itu ada kejadian di mana kamera saya itu ngeblur. Dan di saat itu juga di jendela itu ada bayangan putih yang melintas. Saya memainkan satu ghost box, spirit box, ya, untuk berkomunikasi tentang yang ada di situ. Dan ketika berkomunikasi dia menyebutkan satu nama yaitu Suri. 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 Dan seketika setelah kami sama teman-teman kemarin eksplor di situ, seketika ruangan itu langsung berubah suhu menjadi panas. Dan tiba-tiba di atas itu ada suara tangisan yang benar-benar jelas banget, kedengeran sampai Wow, sangat menarik pokoknya Mystery Seekers. Ini yang memancing atau buat kita, tim dari Kabar Misteri, tertarik untuk mengeksplorasi tempat ini dengan cara yang berbeda. Tapi sebelum saya pribadi akan eksplor sendiri dan Gus Soleh juga akan eksplor sendiri, alangkah baiknya untuk kita coba masuk bersama-sama bertiga, minta kesediaan dari Kang Adi. siap. Dan semoga saja kita bisa meluruskan apakah ini benar rumah kuntilanak ataukah ada nama-nama lain yang cocok untuk rumah di belakang kita sekarang. Usai mendapatkan informasi singkat seputar lokasi penelusuran dan misteri yang menyelimutinya, kami pun langsung melakukan sesi mapping lokasi bersama Adi dari Paranormal Dimension yang pernah melakukan penelusuran di rumah kuntilanak ini. Ayo, sama-sama kita
Hati-hati. Ini semak-semak para pemirsa nih. Jeblos airnya menggendang. Ada suara tuh. Ngeri. Jangan di sini dulu ya. Kita sesuai jalur dulu aja. Takutnya kita kejebak di sini. Sangat menarik. Baru aja Gus Soleh merasa atau mendengar ada suara dari jalur yang bukan semestinya kita lewati. Jadi kita lewat jalur normalnya dulu dan setelahnya Gus Soleh akan coba eksplorasi ke sebelah sana pastinya. Hawa di sini agak panas ya Gus ya? Iya. Oke, tunggu apa lagi? Yuk kita masuk dalam. Para misteri seekers, coba lihat pohon itu. Ini sebenarnya pohon ini yang saya rasakan ya, buat transit ya. Transit ya, pintu keluar masuknya sosok astral yang memang ini jalan. Ini menurut saya sih jalan pintu gerbang ya, pintu gerbang utama untuk masuk ke wilayah sini. Itu dari luar masuk ke sini biasanya. Bisa banyak banget. Jadi kumpulan-kumpulan astral yang memang di daerah Bogor ini nyaman banget rumah sini. Gitu loh. Tuh kan? Saya ngelihat sih gerbangnya bagus banget ya. Secara gaib itu bagus banget loh. Full. Pintu gerbang. Full. Itu ngerasain apa Mas di situ Mas? Merinding sih Gus. Sosoknya itu ngumpet loh di situ loh kalau di. Oke, tinggi lagi, Mystery Seekers. Ada di sekitar sini. Hilang. Betul Mas. Hilang. Hei, keluar! Ini tadi penuh sinyalnya Gus, tapi sekarang bersih. Apa yang Gus lihat Gus? Pergi. Jadi pergi sosok yang saya lihat sosok tinggi besar yang mulutnya duer. Nah, itu pergi ketika kita obrolin, kita deketin langsung pergi aja. Pergi ya? Apakah mereka merasa terganggu apa gitu? Pastilah terganggu, cuman dia belum banyak punya kekuatan untuk mengusir kita. Oke, jadi disinyalir bahwa pohon ini adalah salah satu gerbang dari dunia mereka. Iya. Oke, kita akan kembali lagi dengan eksplorasi masing-masing dari kita nanti, Gus. Ya. Untuk sementara kita coba masuk lagi ke dalam dan kita lihat apa yang ada di lantai 2. Jadi kita harus coba ke atas. Oke. Ikutin jejaknya sampai mana. Allah Akbar! Allahu Akbar! Mas, ini kayak dapur. Dapurnya sosok-sosok astral, kuntilanak, semua di sini.